Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ya bersama saya Andri Romdani Channel, sang pengabdi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang SafeHeat dengan menggunakan penyembuhan SafeLoop. Karena SafeHeat ini adalah sebuah penyakit perasaan, penyakit jiwa, penyakit psikologis ini ya, ini bisa membuat penderitanya bisa menjadi stres, depresi atau gila, karena ini adalah sampah-sampah emosinya itu terlalu besar. Nah, itu yang akan kita buang dalam tubuh kita ini, karena kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan selama SafeHeat ini masih mendominasi ya diri kita, atau masih berada dalam tubuh kita. Karena bahagia atau benci itu adalah emosi itu sendiri. Jadi bagaimana kita harus membuang sampah-sampah emosi ini biar kita bisa merasakan kebahagiaan. Karena tentunya dalam hidup ini ya, yang kita cari adalah kebahagiaan itu sendiri. Walaupun kita banyak uang, kalau kita tidak bahagia, maka hidup akan terasa hampa. Hidup itu tidak akan bisa kita nikmati karena tidak ada kebahagiaan. Walaupun kita banyak cinta juga, kalau kita tidak bahagia dengan cinta itu, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah kita rasakan. Karena itu ya, melalui video kali ini kita akan mengobati SafeHeat ini dengan SafeLoop ini. Ya, tentunya ya masyarakat masih kurang familiar ya dengan SafeHeat ini ya. Sebenarnya kita semua juga ya sering merasakan yang namanya, atau sudah ya, atau pernah ya, atau mungkin saat ini lagi SafeHeat itu. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan, itu SafeHeat itu apa ya? Ya, SafeHeat itu adalah perasaan emosi ya, kebencian terhadap diri kita sendiri, itu membenci diri sendiri, itu SafeHeat itu perasaan kebencian terhadap diri sendiri itu. Kenapa kita bisa membenci diri kita sendiri? Nah, ini ya jadi pertanyaan ini, kenapa kita bisa membenci diri kita sendiri, padahal Allah tidak suka ya kepada hambanya yang benci dirinya sendiri, yang tercantum dalam surat Yunus ayat 44 yang artinya, sesungguhnya aku tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya penderitaan atau sedih, sakit itu sebenarnya ya, itu kita sendiri yang buat itu. Kalau kita menarik kesimpulan dari ayat yang tadi itu, ayat 44 surat Yunus itu, ya Allah tidak pernah menzalimi manusia itu sendiri, tidak pernah menzalimi manusia itu sedikit pun, tapi manusia itu sendiri yang menzalimi dengan dirinya sendiri, yaitu menzalimi dengan perbuatannya sendiri gitu. Kita sendiri sebenarnya, kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kita, tapi kita sendiri yang membuat diri kita menderita, itu merasa sengsara. Itu sebenarnya turunan dari perasaan itu, kepikiran itu, pikiran kita sebenarnya itu perasaan kita saja itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan kita obati melalui SafeLoop ini ya. Ini yang termasuk dalam SafeHeat ini, seperti ya, yang tanda-tanda orang SafeHeat itu, yang pertama ya, suka mengeluh, itu tidak mau menerima kekurangannya sendiri ya. Terus ada trauma di masa lalu tuh, pada masa anak-anak itu yang tertimbun dalam ya, itu masalah-masalah itu yang tertimbun dalam dirinya, tertimbun di dalam alam bawah sadarnya, itu menjadi sampah-sampah emosi. Karena bahagia itu juga
emosi itu, kalau kita lagi tekanan emosi kita lagi tinggi, istilahnya kita lagi marah atau kesel itu, maka emosi itu tidak maka kebahagiaan itu tidak akan bisa menghampiri kita. Makanya bagaimana kita bisa tetap love smile gitu ya, smile love itu tersenyum, love tetap smile, tetap tersenyum. Kalau biasanya kalau orang selalu menebarkan senyum itu tandanya orang bahagia. Itu yang sudah familiar di masyarakat, tapi belum tentu sebenarnya itu. Nah, makanya Saipheed ini adalah tidak mau menerima kekurangan sendiri, sering mengeluh, mencaci maki dirinya itu. Karena apa? Karena dia merasa tidak mampu seperti orang lain gitu. Dia tidak bisa seperti orang lain. Dia tidak mau menerima kekurangannya sendiri. Makanya dalam self love nanti ya, dalam penyembuhan self love itu kita harus mau memaafkan diri kita sendiri, dan penerimaan kita itu kita besarkan gitu. Memaafkan diri kita sendiri, bagaimanapun diri kita harus terima, kita harus syukuri itu yang ikhlas itu. Makanya sedikit tidak Saipheed itu akan terbuang gitu, akan keluar gitu. Maka tubuh kita akan dipenuhi oleh rasa self love itu, cintai diri kita sendiri. Allah sangat mencintai orang-orang yang menyukai, orang-orang yang mencintai dirinya sendiri itu. Karena itu adalah bentuk dari rasa syukur kita ya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita hambanya gitu. Makanya pandai-pandailah bersyukur biar self love itu ya bisa terasa dalam diri kita. Kalau kita udah ya bisa ya, kalau bisa self love itu atau mencintai diri kita sendiri, dan karena mencintai diri kita sendiri adalah bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Itulah bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT dengan cara bersyukur itu. Kita menerima apa adanya diri kita menerima dengan ikhlas kekurangan kita. Itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Makanya dalam letting go itu ya, dalam ilmu kesadaran letting go, penyembuhan letting go itu, makanya kenapa di sana letting go itu dikatakan kekuatan penyembuhan sikap pasrah itu. Nah, sikap pasrah ya, pasrah, kita menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Di dalam agama Islam, agama kita itu, pasrah itu adalah tawakal, sebenarnya berserah diri kepada Allah SWT itu. Makanya di sini kalau kita mau bahagia ya, kita ikuti saja alurnya ya, karena skenario Allah itu ya, itu yang terbaik buat kita itu. Tidak akan pernah mengecewakan kita itu. Ya, kita pasrah, kita ikuti saja alurnya itu. Kita menjalani prosesnya dengan ikhlas itu. Kita terima, maka kebahagiaan itu akan menunggu kita ya setelah masalah-masalah ini berlalu gitu. Karena termaktub dalam surat Alam Nasrah itu, Al-Insyirah itu ya, ayat 4 sama ayat 5 itu, 4 dan 5, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan itu selalu berdampingan dengan kemudahan gitu. Kita percaya dan kita yakin hal itu ya. Memang setiap kesulitan pasti akan berdampingan dengan kemudahan. Setiap kesusahan pasti di sana menunggu kebahagiaan ya. Nah itu, mari kita hilangkan self love ini, Saipheed ini dengan self love ya. Kita selalu tebar smile ya. Kita selalu tebarkan senyum cinta ya dengan Saipheed. Jangan sampai Saipheed ini menggerogoti tubuh kita, menggerogoti jiwa kita, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan yang namanya kebahagiaan.